Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aini Prastio, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan terkait dengan problematika angkatan kerja di Indonesia. Memasuki latar belakang, permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini adalah masih banyaknya penduduk usia kerja yang produktif yang belum atau tidak memiliki pekerjaan, sehingga tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap pembangunan nasional. Dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia per Februari 2022 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk usia kerja sekitar 208,54 juta orang. Dengan jumlah ini terbagi menjadi dua, angkatan kerja dan juga bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja sendiri pada tahun 2022 per Februari sejumlah 144,01 juta orang dengan jumlah yang bekerja sebanyak 135,61 orang dan yang menganggur sekitar 8,40 juta orang. Tentunya dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari tahun 2002 adalah sebesar 8,40 juta penduduk. Dibandingkan dengan jumlah pada Februari tahun 2021, maka angkanya menurun sekitar 350.000 lebih orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah pada Agustus tahun 2021, penurunannya sekitar 700 ribuan orang. Sehingga tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 5,83% dibanding tahun lalu. Maka persentasinya menurun. Untuk diketahui, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2021 sebesar 6,26%. Definisi BPS menetapkan TPK sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja terdiri dari akumulasi angka penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang telah bekerja aktif maupun berhalangan sementara dan angka penduduk usia kerja yang sedang menganggur. Berdasarkan riset BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2022 mencapai 144,01 juta orang. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Berkaca pada latar masalah tersebut dengan rumusan masalah, yang pertama, apa saja permasalahan angkatan kerja di Indonesia? Yang kedua, bagaimana mengatasi permasalahan angkatan kerja agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional? Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pada pasal 1 ayat 3, pengertian dari pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan menurut International Labour Organization, tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Nah, di dalam UU Ketenagakerjaan ini pengklasifikasian tenaga kerja sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik berarti tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal hingga ke jenjang sarjana dan di atasnya. Tenaga kerja terdidik mempunyai keahlian pada bidang tertentu yang sesuai dengan bidang
pendidikannya. Misalnya arsitek, pengacara, dokter, dosen, akuntan, desainer, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja dengan keahlian atau keterampilan pada bidang tertentu seperti tukang jahit, montir, juru masak, operator alat berat, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja ini tidak terlatih dan tidak terdidik, yang hanya mengandalkan tenaga atau pekerja kasar. Untuk selanjutnya, sekiranya problematika angkatan kerja yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan negara berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Nah, yang kedua adalah pendidikan yang rendah. Penyebabnya adalah tidak meratanya kualitas standar pengajar, rendahnya kualitas calon tenaga kerja, dan karakter kebiasaan calon tenaga kerja yang kurang baik, serta kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang pendidikan. Hal tersebut menandakan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin calon tenaga kerja terdidik mendapatkan pekerjaan baik sesuai dengan bidang maupun di luar bidang studi. Dan kurangnya keterampilan. Ada ketidaksesuaian antara perusahaan dan tenaga kerja berdasarkan spesialisasi. Semakin besar ketidaksesuaian antara tenaga kerja dan perusahaan, semakin sedikit tenaga kerja yang dipekerjakan. Masalah selanjutnya adalah tentang persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain yang lebih besar masih mengalami kekurangan tenaga kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Selain itu, banyaknya penduduk asing yang bekerja di Indonesia. Hal ini menjadikan kurang terserapnya tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Nah, peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi nasional merupakan faktor terpenting karena yang dilihat bukan hanya dari segi kuantitas, melainkan secara kualitas. Bila kualitas tenaga kerja lebih baik, maka akan terjadi peningkatan produksi. Pertumbuhan penduduk merupakan masalah pokok dalam pembangunan ekonomi. Pengaruh pertambahan penduduk ini terlihat pada pengadaan kebutuhan pokok secara total harus ditambah, terutama pengadaan pangan, dan mengakibatkan naiknya angkatan kerja. Apabila jumlah penduduk tumbuh sama cepat dengan pendapatan nasional, maka pendapatan per kapita tidak akan bertambah. Ledakan angkatan kerja banyak dialami oleh negara-negara berkembang yang tak diikuti dengan meningkatnya perluasan lapangan kerja, sehingga terjadi pengangguran baik di kota-kota maupun di desa-desa. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi yang baik akan terlaksana dengan tersedianya para tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Namun, realitanya di Indonesia masih banyak tenaga kerja yang tak mempunyai pekerjaan karena kualitasnya dirasa kurang oleh perusahaan. Solusi dari permasalahan angkatan kerja tersebut bisa diselesaikan dari akarnya, mulai dari pemberian pendidikan yang layak terhadap sumber daya manusia yang ada, dan selanjutnya ketika di bangku sekolah maupun setelah sekolah mengikuti pelatihan kerja berupa workshop, kursus keterampilan tertentu yang dapat meningkatkan kompetensi para calon tenaga kerja. Dan selanjutnya adalah persebaran tenaga kerja. Diharapkan pemerintah
maupun perusahaan-perusahaan dapat merekrut dan menyebarkan tenaga kerja ke daerah-daerah yang lain supaya tidak terjadi pemusatan tenaga kerja di suatu lokasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.